Hai teman-teman Masyarakat Sastra Indonesia. Sampai jumpa di kanal ini, Safa Nurhan. Kita akan membahas satu fenomena atau bukan fenomena, peristiwa di kalangan penulis. Kenapa sih penulis baperan? Tadi kita membahas apa nih? Itu tentang penulis. Kamu udah mulai. Ini nih yang punya kanal tapi bingung ya kan. Biasa ngomongnya semrawut. Gini deh aku apa namanya? Kita kan sama-sama nulis, Far. Ya aku baru nulis cerpen sih ya kan. Kalau kamu kan sudah nulis cerpen dan diterbitkan dan calon novel juga tahun ini ya. Juga Esai juga gitu ya. Tahun depan juga terbit lagi. Tahun depan terbit lagi. Novel baru. Novel Mantap. kedua. Laut juga ya. Bumi. Nah, tentu selama kita pernah menulis itu mungkin menulis di media massa, di koran, menerbitkan buku gitu. Kita mendapatkan pembaca gitu kan. Misalkan aku pernah temanku di tempat kerja bilang ke aku gitu, Ang, suamiku baca loh tulisanmu di koran gitu. Oh iya gitu, iya tentang ini gitu. Oh iya aku kemarin nulis di situ. Aku nggak menyangka gitu. Ternyata bisa semenjangkau itu tulisan kita dibaca oleh orang lain gitu. Pembaca yang tidak pernah kita bayangkan gitu. Nah, pembaca itu kan makin kesini makin berkembang, Par. Kalau dulu kita baca berkembang dan beragam. Kalau dulu kita baca di koran, maka pembacanya adalah pembaca yang membeli atau membaca koran tersebut gitu kan. Itu pun kalau yang suka sastra. Kemudian kalau kita menerbitkan buku, maka pembacanya adalah pembaca yang membeli buku itu atau membacanya di perpustakaan gitu. Dan begitu selesai membaca, ya sudah selesai gitu. Paling kita akan tahu bahwa ada yang membaca itu mungkin lewat resensi gitu kan. Ya. Nah, di masa sekarang ketika media sosial itu sudah berkembang, interaksi antara penulis dan pembaca itu menjadi sesuatu yang tidak lagi terelakkan. Betul. Penulis dan pembaca bahkan bisa saling berinteraksi, saling komentar, saling berbalas tweet, saling menghina, mengkritik dan sebagainya gitu. Betul. Komentar-komentar pun nggak cuma ada di resensi koran, tapi ada yang diposting di Facebook, di Twitter, di blog, di YouTube, di Goodreads, ya, atau di forum-forum yang lain gitu. Nah, mau nggak mau gitu ya, di penulis zaman now gitu ya, ini harus menghadapi komentar seperti itu, komentar netizen yang tidak terpikirkan juga gitu. Ada yang mungkin pujian, ada yang juga mungkin berupa celaan. Betul. Nah, aku sebelumnya mau tanya dulu sama kamu gitu. Aku dengar tuh dulu waktu kumpulan cerpenmu diterbitkan itu kamu diolok-olok di mana-mana. Coba cerita sedikit lah. Aduh. Soalnya kayaknya tadi di briefing tidak ada yang ini. Kayaknya di briefing tidak ada yang ini masalahnya. Kenapa tiba-tiba bahas? Jadi gini. Obrolan ini sebenarnya sudah lama kami bahas itu ya. Maksudnya aku dengan Eng gitu. Tentang bagaimana sih sikap penulis yang baperan ini gitu. Maksudnya penulis harus menanggapi seperti apa atau seperti bagaimana terhadap komentar-komentar itu. Misal gini, sebelum ke waktu bukumu dibahas ada Mahfud, ada Reza, itu gimana itu? Oh, jangan dulu ke situ. Jadi gini, jangan ke situ. Jadi gini. Misal gini, ada satu novelis misalnya yang tidak menyangka-nyangka bukunya itu ditanggapi dengan berbeda. Misalnya dia ini menulis seperti A, tapi pembacaan orang pembaca, bahkan bukan hanya pembaca awam, tapi juga pembaca yang profesional, misalnya penulis, kritikus, itu menanggapi yang berbeda. Dibilang, oh ini mengarahnya ke masalah gini. Nah, si penulis ini tuh tidak terima.
penulis ini, si novelis ini tidak terima kalau ada interpretasi hal seperti itu. Dia bilang, saya tidak menulis seperti itu, saya menulis seperti ini. Kok kalian membacanya seperti itu? Terlalu gitu. dangkal gitu ya. Terlalu dangkal, terlalu Nggak paham, nggak gitu paham, ya. terlalu jauh gitu. Nah, ini kadang-kadang Ada ya penulis kayak gitu. banyak Banyak. Ya? banyak dan kenapa video ini dibuat karena untuk menanggapi penulis yang demikian. Ada nggak penulis yang ketika bukunya diulas dia sampai harus menjelaskan tentang isi bukunya terhadap resensinya? Ada. Dia jadi ada orang meresensi bukunya, terus dia meresensi resensi itu. Ada gitu. Dan bukan hanya 1-2, tapi banyak. Padahal orang udah mau resensi bukunya aja udah bagus ya. Sudah beli, dibaca, resensi. Itu sebuah keistimewaan gitu. Sebuah apresiasi yang dilakukan. Pas mungkin isinya mungkin dianggap si penulis kurang memahami apa yang dia tulis, ya nggak masalah gitu. Nggak ada masalah. Itu kan istilahnya tanggapan, komentar atau apa yang didapat dari pembaca ya seperti itu gitu. Betul. Masalahnya ini penulis seolah-olah adalah pemerintah atau penguasa yang harus menyetir masyarakatnya. Kamu tidak boleh ini, yang kamu harus lakukan yang ini. Lah, siapa ente gitu. Atau begini Far, ada juga penulis yang misalkan gini ya, di novelnya gitu ya, di kata pengantar atau di epilog atau catatan lah gitu, dia menjelaskan sumber-sumber atau referensi dari karyanya gitu, bahwa karya ini terinspirasi oleh karya-karya luar negeri, penulis ini, penulis itu gitu. Menurutmu perlu nggak itu disampaikan ke pembaca gitu, agar pembaca kayak udah dari belum apa-apa udah terbebani bahwa ini tulisan ini nggak tulisan receh, ini ada penulis-penulis besar atau karya-karya tertentu yang menginspirasinya gitu. Perlu nggak menurutmu? Perlu sih, perlu. Kalau macam memang kamu sebagai bentuk apresiasi terhadap orang yang kamu gitu pengaruhan. Perlu. Tidak untuk mendikte pembaca gitu ya. Enggak perlu lah. Misalnya ada satu penulis yang menulis bahwa buku ini terinspirasi dari beberapa judul buku. Ada itu. Dia tulis di belakang atau depan. Ada ya? Ada. Di Indonesia ada. Dia tulis bahwa ini saya menulis buku ini karena terinspirasi dari siapa gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Ada masalah. Tapi maksudnya menyetir maunya penulis terhadap kepada pembaca itu agak aneh menurutku. Agak aneh. Gitu. Misalnya gini, di dalam film misalnya ada satu sutradara di percakapan Kopnya si Ernest. Iya. Di situ ada sutradara bilang, saya tuh membuat ini, tapi pada saat si kritikus ngomong gini, saya tidak menyangka dia ngomong seperti itu gitu. Tapi dia diam aja gitu. Dia tidak menjelaskan bahwa kritikus itu atau si pengulas itu salah, atau maunya si sutradara harus seperti ini. Oh, kamu salah. Dia tidak bilang gitu. Dia hanya diam aja. Ketika ada yang salah menginterpretasikan maksud sutradara, maksudnya dia diam aja gitu. Ketawain aja atau senyumin aja. Dia kalau macam benar atau oke. Kalau macam enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi si penulis di sastra, di salah satu penulis itu dia harus menjelaskan itu loh ke publik bahwa ini salah gitu. Tapi ada kayak gini misalkan Pak, ini pembaca sastra atau pembaca buku kita ini kan belum banyak. Kalau setiap buku yang terbit dicaci maki, dijelekin, gimana mau buku-buku Indonesia laris gitu, gimana itu? Nah, saya salah satunya itu bridgingnya di situ ya. Jangan tiba-tiba langsung nanya kayak gitu, aku takut pada akhirnya. Nah, itu bridgingnya gini. Apakah ketika kamu bukumu dicaci maki laris? Enggak juga. Tidak laris atau laris? Tergantung. Misalnya buku saya itu dicetak 3 kali, walaupun cetaknya kecil. Tapi menurut Dema Buku, kamu kan penulis baru itu, dia bilang. Tapi dicetak 3 kali, itu sudah luar biasa. Menurut Dema Buku. Aku nggak sebut nama. Besar kepala ya? Tidak, tapi saya menghargai pendapat si Dema Buku itu. Oke. Dia bilang, padahal di awal-awal itu dikritik, dihajar.
yang kritik Reza. Teman-teman nih yang belum tahu nih buku novel ini kumpulan cerpen judulnya Nelayan Itu Berhenti Melaut. Nah, terima kasih. Nah, Reza yang nulis, Reza yang menyampaikan ke waktu launchingnya itu. Oh, dikritik, habis santai aja. Saya bisa nulis kok. Saya terus menulis dan saya tidak menyetir Reza harus oh Reza ini salah. Enggak perlu gitu. Pasti Safwan Nurhan tidak akan menulis lagi gitu ya. Iya, tapi terbuktinya bisa nulis kok. Nulis lagi nih. Tahun ini terbit 2 buku insya Allah ya. Amin. Gitu. Amin. Halo penerbit, tolong ya. jadi maksud saya karyamu akan terbeli dengan ketika kamu memperlakukannya gitu. Yeah. Dengan baik gitu. Apakah kamu terus aktif di media sosial, apakah memang karyamu itu memang akan dibicarakan gini. Kadang-kadang ketika orang mengkritik itu kan memantik orang untuk cek apakah benar apa kata si pengkritik itu. Yeah. Aku itu orang yang salah satu gini. Ketika kamu mengkritik satu satu buku gitu, aku agak menarik untuk menarik untuk bertanya, apa benar si Ang Tirta itu menulis seperti itu? Baca. Ya, dan kadang-kadang pembaca yang tidak mau tahu tentang politik sastra atau tidak mau tahu dengan omelan atau komentarnya si kritikus, si pengulas, mereka tidak baca, tidak beli. Nah, aku merasa di situ kenapa bukuku terbeli dan cetakan berapa kali, 3 kali. Aku merasa seperti itu. Misalnya 3 kali untuk skala orang penulis besar itu receh lah. Kalau aku kan baru anak kemarin gitu. Ya daripada yang janji-janji mau cetak ulang nggak cetak-cetak. Siapa itu? Tahu lah kita. Nggak usah sebut ya. Nggak usah sebut. Cetaknya banyak tapi nggak cetak-cetak udah. Cetak-cetak kan. Aduh. Jadi gitu. Ya aku sendiri ya Far, aku sih memang ada pernah juga ya satu nulis tulisan gitu ya. Terus kemudian di media sosial dikomentarin rame-rame gitu ya. Ya intinya dikritik lah gitu. Ya aku ketawa-tawa aja sih baca komentar mereka gitu. Satu ya aku waktu itu nulis tentang sastra gitu dan mungkin tulisanmu. Aku udah pernah cerita kan. Iya, kasihan. Nggak perlu sebut lah gitu. aku baca mereka ya ketawa-tawa aja, dalam arti ya aku tahu sih aku memang kalau nulis sastra ya gitu-gitu aja gitu. Dan yang kedua ada hal-hal yang mereka nggak tahu kenapa aku nulis kayak gitu. Jadi bukan berarti aku mau sombong gitu ya, berarti nggak masalah dikritik atau apa gitu ya, karena sepengalamanku ya dari aku kirim tulisan ke media terutama gitu ya, aku belajar bahwa karya bagus atau jelek itu relatif banget gitu ya. Bagus menurut aku belum tentu bagus menurut orang lain, menurut redaktur media A, redaktur media B gitu. Jadi ya pada akhirnya nggak masalah gitu. Jadi ketika tulisan kita dapat pujian ya seneng gitu pastilah gitu, tapi ya nggak yang berlebihan gitu. Ketika mendapatkan kritik atau komentar ya mungkin cukup ketawain aja gitu, nggak masalah gitu. Ataupun memang yang seperti kamu bilang gitu, mungkin bisa jadi benar juga yang dikomentar orang tersebut tentang karya kita gitu. Mungkin benar gitu. Dan ya belajar gitu. Ya sudah gitu. Perbaiki gitu. Toh kita sejak awal nulis sadar ya memang kita masih belajar Pak. Baru tahu karya sastra juga baru belakangan gitu ya. Kita nggak pernah tahu sastra dari bahkan sampai kecil sekarang aku gitu. nggak mengenal sastra. Aku nggak tahu sastra itu apa sih. Nah, dan gini, sejarah sastra itu adalah sejarah mengkritik. Jadi misalnya di Indonesia itu Pram dikritik oleh Idrus. Kata Idrus itu Pram itu nulisnya kayak berak. Bahkan si Pram itu pada saat diwawancara di YouTube banyak tersedia itu kayak gemetar gitu.
kayak gemetar menyebut kejengkelannya dia kepada Idrus. Itu kalau berarti Pram baperan dong. Yang gak ada masalah. Gak ada- Maksudnya gini, dia nggak baperan sebenarnya itu. Nggak baperan. Dalam konteks dia menanggapin, bukan yang maksud saya baperan yang kita maksud dengan baperan yang ini beda. Beda. Gimana? Baperan yang si Pram ini bukan apa membalas komentar-komentarnya Idrus. Terus jadi berantem, Tidak. blok-blokan. Tidak. Kamu bayangin nih, Pram sama Idris kalau hidup di zaman sekarang itu main Twitter bareng, Facebook bareng, kira-kira mereka blok-blokan nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Maki-maki ya. Maki ya gitu. Apa atau si Pram diam. Pram dia pendiam kan. Gitu. Kayaknya Pram nggak main Twitter ya. Facebook. Idris aja main Twitter. Idrus ya. Iya. Dia kan agak bagaimana ya Idrusnya. Pram kayaknya main Facebook doang. Main Facebook doang. Gitu. Main Facebook doang. Nah, maksudku si Pram ini dia diam. Dia langsung bilang ke dirinya sendiri. Seakan so gini, ingin membuktikan ke Idrus itu ke orang lain, terus menulis. Itu ya. Dan kalau kita melihat, aku nggak tahu umur berapa sih Idrus, sampai umur berapa dia. Tapi kayaknya Idrus itu tidak terlalu bagaimana kan. Sementara Pram yang karena lebih banyak dikenal sampai sekarang gitu. Dan setahu aku itu si Pram itu kayaknya dia bilang bahwa dia belajar sama Idrus kayaknya. Dia kan Pram itu terlambat ini. Dia Jangan-jangan itu candaan-candaan aja bilang tulisannya Pram kayak berak gitu. itu dibilang tulisannya Pram berak karena dia produktif si Pram. Oh, jadi kayak berak gitu. Iya, kayak berak tiap hari gitu loh. Gitu. Nah, ada nggak kalau penulis di Amerika atau di luar yang kayak gitu juga, Far? Ernest Hemingway. Sama siapa? Lupa yang ngomong dia bilang itu Faulkner. William Faulkner kayaknya. Faulkner. Kata si William Faulkner itu si Hemingway, kalau kita baca karyanya Hemingway nggak perlu buka kamus. artinya kalau baca si Hemingway itu terlalu sederhana gitu, terlalu receh gitu. Nah gitu. Terus kalau di Indonesia itu Muhyiddin itu buku di dalam blog lamanya itu dia pernah bilang begini Muhyiddin. Nulis karya tipis dikritik, dicemooh. Nulis karya yang agak lumayan tebal dicemooh. Nulis yang agak tebal lagi, yang sangat tebal ada juga yang cemooh. Nah, artinya setiap karya yang kamu telurkan, yang kamu hasilkan, pasti ada yang cemooh. Tapi sebagaimana kamu menyikapi itu yang berbeda. Nah, cemooh sastra ini gitu ya. Kita kan sering banget denger lah atau ngikutin terutama di Facebook gitu ya. Sampai ada istilah Dewan Kesenian Facebook. Ada. Terus. Karena di Facebook itu kita menjumpai para kritikus sastra atau pengomel sastra atau komentar sastra tentang karya satu penulis, entah itu puisi, entah itu terjemahan, ya kita tahu lah ya. Entah itu siapa yang menang, kritik sastra, novel dan sebagainya gitu. Sering banget rame gitu kan. Sampai ada yang mau sampai pesumpah pocong gitu ya. Siapa? Ada gitu ya kan. Nah, menurutmu kenapa sampai penulis itu sebegitu besarnya keinginan untuk membela karyanya gitu? Sampai ayo kalau mau kita ketemu adu jotos gitu. Jadi nggak cuma tawuran sastra, bacot-bacotan sastra di Facebook aja gitu, di kolom komentar gitu. Tapi kalau perlu ayo kita ketemu adu jotos, kalau perlu sumpah pocong gitu. Menurut kamu Bang? Kenapa nih? Kalau kamu dulu harus bisa. Kamu dulu. Ya kalau komentarku 1, 2 ya. 2, 3, 4, 5 pun nggak apa. Pertama aku salut sama orang-orang yang punya energi sebesar itu terhadap sastra gitu. Sementara kita tahu bahwa sastra itu kan nggak sanggup ya, tidak menghasilkan apa-apa, tidak sanggup menghidupi mereka gitu ya. Tapi mereka begitu punya energi yang sangat besar untuk menjaga sastra, membahas sastra gitu. Ya mungkin bagi mereka sastra udah jadi dunia mereka gitu. Yang hidup mereka adalah sastra adalah mereka gitu. Sehingga nadinya mereka itu di sastra gitu. Gitu. Makanya aku salut atau respect terhadap hal orang-orang itu gitu.
Tapi ada sedihnya juga. Ada sedihnya dalam arti yaitu tadi ketika apa yang mereka bela dengan sepenuh jiwa raga gitu ya, tapi tidak sanggup untuk mohon maaf mungkin membuat mereka mendapatkan honor yang layak. memadai, yang layak. Kita tahu lah honor-honor di koran seberapa. Penulis. Bahkan masih ada media-media yang nggak pakai honor gitu. Itu nggak habis pikir gitu. Tukang parkir aja bayar 2.000 kok ya. Kok kita nulis nggak dihargai sama sekali dengan cuma dibilang akan mendapatkan exposure atau atensi gitu. Aduh, namamu akan dikenal. Aduh gitu. Nggak perlu lah jualan-jualan kayak gitu. Itu sih. Kalau kamu gimana? Karena mereka memperlakukan sastra itu di atas segalanya. Sama aja dong yang aku bilang. Enggak, kalau kamu udah Nadia apa? Sama ya? Sama. Dia memperlakukan sastra itu melebihi Al-Quran, Alkitab. Iya, jadi ketika sastra itu harga diri, ketika diperlakukan buruk karyanya. Bahkan ada komentar gini, Far, kamu kalau mau nyari duit jangan nulis sastra. Nah itu gimana? Keliru soalnya. Keliru ya? Keliru. Lebih tepatnya gini, banyak kok orang yang menulis sastra menghasilkan kok. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Dan mereka bertahan dari situ. Industri, masalah gini, sastra itu industri, buku kan? Jadi alasan atau motivasi orang nulis sastra itu terserah, bebas. Terserah. Mau buat menang lomba. Mau jadi sayembarawan kayak Nidu Paras. Aduh, terserah. Kenapa kau sebut dia? Karena dia spesialis sayembara. Oh iya betul. Nah, karena sastra mereka perlakukan dengan istimewa, tergores sedikit itu sakit dan itu jadi luka bagaimana. Dan ketika luka menganga itu kelihatan. Kamu jadi penyair ya. Karena luka itu menganga dilihat oleh banyak orang, dia harus menutupi dong, supaya luka itu nggak kelihatan. Nah, disitulah harga diri mereka tercoreng. Masalahnya ini yang harus dibedain bahwa karyamu dengan kamu tuh hal yang terpisah. Ketika kamu seolah-olah gini, karya dengan diri adalah satu, atau karya dengan diri adalah yang tidak terpisah, yang karyamu adalah hatimu, perasaanmu, itu bahaya di situ. Ketika karyamu jelek, filosofis banget ini. Iya, ketika karyamu jelek, hatimu ini akan tergores. Baper lagi nih. Karena itu seperti darah daging. Nah, masalahnya tidak. Kenapa aku itu memperlakukan karya hal biasa? Harusnya seperti pram ya, seperti berak aja ya. Enggak gitu. Gini. Karya itu ide. Dan ide itu sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya gini, aku membaca di tahun 2011 dengan yang sekarang itu sudah beda. Dulu yang aku bilang bagus, sekarang jelek. Makanya kamu memperlakukan karya itu bukan darah dagingmu, bukan perasaanmu, tapi ideamu. Dan idea itu jangan disatukan dengan hatimu. Ide saja gitu. Ide sewaktu berat ya? Iya berat supaya kamu tambah cerdas ini. Ide diperlakukan dengan. Ini aku kayak lagi didongengin sama Plato ini. Menurutku ya, ide diperlakukan dengan semestinya, bahwa ide akan bisa berubah, ide sewaktu-waktu salah, ide sewaktu-waktu bisa berkembang. Misalnya aku nulis tentang bajak laut tahun ini. Mungkin 10 tahun kemudian aku akan mengoreksi bacaanku atau tulisanku yang sekarang. Itu yang kenapa banyak baperan di penulis memperlakukan seperti itu. Kitab suci berarti. Iya, yang bisa berubah-ubah, yang bertahan kan kitab suci. Yang berubah-ubah kan ide ini. Oke. Nah, kadang-kadang Far, kalau aku lihat juga ya,
kenapa penulis itu baper atau sakit hati atau tersinggung itulah ya. Itu karena ketika karyanya itu dikomentari atau dikritik yang menurut si penulis bukan seorang kritikus sastra gitu atau seorang akademisi yang paham tentang sastra. Bahkan sampai ada penulis itu yang mempertanyakan dewan juri, latar belakangnya apa ini jadi juri, CV-nya apa. Dia kan bukan penulis puisi, ya kan? Dia cuma nulis novel kok atau cerpen kok gitu. Dia punya kapasitas apa buat menulis apa menjadi juri puisi gitu. Nah, itu salah satu contoh aja gitu. Artinya banyaklah penulis yang menganggap bahwa oke lah karyaku boleh dikritik, tapi aku lihat kalau yang kritik ini bukan siapa-siapa gitu ya, Safar Nurhan apalagi gitu kan, ya, bukan mahasiswa jurusan sastra ya kan, baru baca sastra kemarin sore, cuma tahu Iwan Simatupang ya kan, dia bisa tahu apa tentang karya aku gitu. Nah itulah yang buatku kayak ada gap ya, sebenarnya siapakah yang boleh melakukan kritik sastra gitu, dan apakah yang bisa disebut sebagai kritik sastra dan apa yang bukan kritik sastra. Kenapa jadi serius kayak gini? Iya. Aduh. Gimana? Kalau aku gimana ya? Pertama, kita sudah di era post truth. Asik. Iya kan? Post truth. Iya, matinya kepakaran. Semua orang bisa berbicara. Dan menurutku supaya industri sastra atau industri perbukuan bisa ramai, biarkan aja mereka berbicara. Oke. Nah, ngomongin matinya kepakaran nih, Pak. Gue potong, sorry. Nah, ini enggak apa-apa. Mungkin ada memang bidang-bidang tertentu yang memang di situ perlu banget pakar gitu. Misalkan tentang nuklir. Kayaknya bisa ngomongin nuklir tentang pakar nuklir doang deh gitu. Gitu. Masalahnya mempelajari sastra ini tuh sebenarnya ranahnya siapa gitu. Ya, sana. Siapa yang berhak ngomongin sastra? Apakah cuma akademisi sastra, lulusan sastra seperti Cak Mahfud atau seperti Hamzah Muhammad S2 sastra UI gitu. Itu kau ya sastra magister UI atau kan. Pak dosen sastra Nidu Paras gitu. Doktor, atau yang gitu. Receh-receh kayak kita boleh ngomongin sastra juga gitu. Nah, yang aku bilang tadi, ada kan sastra yang pembaca awam, terus ada yang middle, ada yang advance. Ya. Yang tersertifikasi seperti Hamzah dengan Nido itu semestinya yang banyak keluarkan sastra gitu ya. Tulisan. Tapi masalahnya kan mereka nulis kan setahun sekali, itu pun kalau diminta oleh Tengara. Iya kan? Riset dulu apa semua. Sedangkan orang ini kan berlomba-lomba dengan konten. Atau kalaupun akademisi itu bisa mereka nulis dalam jurnal-jurnal akademik gitu ya. Tapi dibaca enggak oleh orang? Nah, bukan tulisan populer yang kita misalkan baca di Tengara gitu ya. Populer memang Tengara. Populer gitu. Makanya masa akademisi sastra itu belum tentu bisa nulis esai yang populer ini, Far gitu. Nah, itu masalahnya. Sedangkan komentar-komentar yang banyak beredar ini adalah komentar-komentar populer dan yang banyak dibaca oleh orang awam. Maaf kalau saya sebut orang awam. Yang pembaca doang gitu maksudnya. Itu yang populer-populer itu. Padahal nih, Far ya, Martin Suryajaya nih ya, dia bahkan ini bocoran sedikit nih, dia sendiri lagi mau nyiapin buku kritik sastra yang ditulis bukan oleh Martin Suryajaya lagi, bukan akademisi, tapi AI, Artificial Intelligence. Wah, itu gimana itu? Ini Dewan Kesenian Facebook gimana ini? Aduh. Komentarnya bukan lagi komentar dari kritikus sastra, akademisi atau orang-orang receh gitu ya, tapi AI gitu. Gimana ini? Bagaimana masa depan kritik sastra, Far? Makanya si Martin itu ya, karena Martin memperlakukan karya adalah sebatas ide, sudah dia terus mengeksekusinya dengan ide-ide segar atau ide-ide apa yang dia mau. Bukan dari perasaan dia, bukan dari daging dia, tapi dari ide dia. Ide ini dia menemukan ada ide, dia eksekusi. Ada ide ini dia eksekusi. Jadi orang kritik dia santai-santai aja karena sebatas ide gitu. Sedangkan di tempat lain di akademik sastra Facebook atau di tempat lain lah apalah gitu, mereka masih memperlakukan sastra itu adiluhung gitu. Nah, keadiluhungan sastra inilah yang
merepotkan banyak hal gitu. Nah, ini agak melebar sedikit nggak Iya, apa-apa ya, Kak? nggak apa-apa. Wah. Jangan nanya-nanya dulu lah, terus lah. Ketika ngomongin sastra di luhur kan kita ada ngomongin sastra dan bukan sastra atau obskur gitu. Kita ngomongin misalkan puisi-puisinya Rindik Seduh Oke. atau puisinya Putri Marino yang diterbitkan oleh Bentang ya. Ya. Apa ya? Ya lupa lah gitu. Itu kan banyak komentar yang nganggap wah itu mah bukan puisi, itu mah quote Facebook ya gitu. Atau apalah gitu. Sementara bagi orang-orang posmo gitu ya, itu yang menganggap itu puisi, itu karya sastra gitu. Tidak ada lagi batas-batas sastra tinggi dan sastra rendah, semua lebur sebagai karya sastra gitu. Tapi pada kenyataannya gitu ya, kajian sastra gitu ya di kampus gitu ya, atau mungkin kayak kemarin ada sayembara kritik sastra gitu, yang dikaji masih sastra tinggi juga, Hairil Anwar, iya. ya kan? Mungkin nggak misalkan Dewan Kesenian Jakarta bikin sayembara kritik sastra puisi-puisi Rindik Seduh gitu, mungkin nggak dalam bayanganmu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dalam arti kayaknya kita membaca alamnya ini kritik sastra yang beredar ya. Rindik Seduh masih susah. Masih susah disebut, susah ditarik ke arena itu. Kenapa? Karena itu masih mempercayakan bahwa katanya sudah nggak ada batas-batas sastra. Iya, siapa yang mendefinisikan itu? Kayaknya itu tuh masih hanya sekedar isu aja. Iya, ya? masih sebatas omongan doang. Gitu ya. Tidak dalam aksi. Perkembangannya ya masih kelihatan jelas, sastra tinggi dan sastra rendah itu masih jelas gitu. Tapi sebenarnya sastra itu apa? Itu dulu. Sastra itu apa dulu? Loh, itu mah definisi para akademisi. Nah, kalau sastra bisa punya definisi dan menurutku perlu ada definisi. Menurutku perlu ada definisi. Perlu ada definisi supaya kan orang menyebut sastra ini bukan sastra kan itu definisi kan? Iya, orang menyebut ini bukan sastra dan ini sastra itu definisi. Tapi masalahnya definisi sastra dan bukan itu kan kita belum tahu. Nah, supaya jelas itu supaya jelas itu pembagian itu perlu ada definisi. Apa itu sastra? Ketika sudah jelas sastra itu definisinya apa dan menurut siapa dan umumnya bagaimana, barulah ditelisik itu si Rindik Seduh puisinya. Apakah tulisan Rindik Seduh itu masuk tidak dalam definisi itu? Katakanlah ya, ini bukan definisi yang aku buat gitu ya. Katakanlah kita menganggap gitu ya, definisi karya sastra adalah menganggap ini karya yang di dalamnya memuat tentang isu sosial, keberpihakan terhadap kelompok yang tertindas, minoritas dan sebagainya gitu, sebagai bentuk political correct gitu ya. Itu pun kan yang sekarang menjadi satu diskusi atau pembahasan gitu di media sosial gitu. Apakah karya sastra itu harus seperti itu gitu? Kamu atau aku atau kita siapapun seorang penulis gitu, ketika akan menulis karya sastra gitu, bahwa karya sastra itu adalah karya-karya sastra yang memiliki simptom-simptom kepentingan atau keberpihakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan gitu. Nah, itu kan nggak masuk sama Rindik Seduh kalau memang definisikan seperti itu gitu ya. Dan itu ya cuma dan nggak masuk juga di tulisanku. Romansa aja gitu ya. Tulisanku nggak masuk juga itu. Nggak masuk yang mana? Yang akan terbit juga nggak masuk. Nggak masuk kalau gitu. Kalau memang hanya seperti itu. Lokalitas kan masuk. Ya lokalitas juga itu masih harus didefinisikan apa itu lokal gitu. Oh, ini kita bahas di lain waktu. Lain waktu gitu. Jadi cukuplah, panjang juga ini. Cukuplah masalah baperan-baperannya. Kesimpulan dari obrolan kita lah menurutmu? Kesimpulannya gini. Pertama, orang sudah mau menulis itu bagus. Nah, gitu. Karena orang mau komentar juga bagus. Orang udah mau komentar tentang tulisan juga bagus gitu. Jadi kalau tulisan kita sudah ada yang mau baca, udah ada yang mau komentar, ya kalau buatku sih itu udah bentuk apresiasi gitu. Syukur-syukur masih ada yang mau baca tulisan kita gitu ya. Ya mungkin karena kita receh aja Far ya gitu ya. Jadi pikirannya kayak gitu ya. Nah, sebagai penulis sendiri
ya alasan untuk buat nulis itu kan banyak ketimbang alasan untuk menulis itu sendiri gitu. Bos. Ya kan? Jadi ya udahlah nulis dulu aja lah. Kalau apa namanya nanti komentarnya bakal gimana nggak usah dipikirin gitu. Sepakat. Kalau aku sih bagi siapapun yang membaca tulisanku, membaca buku-bukuku nanti misalnya, dan kalian tidak suka tapi kalian sudah beli, saya ucapkan terima kasih banyak, ya kan? Yang penting beli. Baca dan habis baca baru buang, habis baca Support baru. penulis yang sebenarnya adalah beli buku. Iya, nggak perlu baca juga. Nggak boleh baca. Jadi kalau kamu baca tulisanku, baca bukuku dan tidak sesuai ekspektasimu dan menurutmu jelek, buang nggak apa-apa. Atau kayak itu Bakar juga nggak apa-apa. Nggak apa, Ya, dan kalian komentar dimanapun, di media sosial manapun, nggak ada masalah. It's okay, it's fine. Dan asal jangan mengolok-olok identitas. asalkan jangan mengolok-olok identitas dan menurut pakem-pakem yang ada lah gitu. Kalau Kayaknya aja nggak masalah. kalau karya kalian hajar, kalian hancurin, terserah kalian. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.